صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين صلى الله عليه وسلم. Ya Rasulullah, fa'ayyul mu'min akyas. Siapakah orang mukmin itu yang paling cerdas? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling bagus mempersiapkan amal untuk kematiannya. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak rahmat, nikmat dan karunia-Nya Allah. Sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan rahmat, nikmat, barakah, umur yang panjang, kebahagiaan dunia dan di akhirat insyaallah akan kita dapatkan bila kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa hadir di dalam majlis yang paling mulia, majlis yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan majlis seperti ini adalah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman syurganya Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman syurga, maka singgahlah, nikmatilah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman syurga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilaquz zikir, halaqah zikir." Majlis zikir, majlis salawat adalah raudhah min riyadil jannah. Kita sering menyebut ini majlis salawat. Salawat adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bersalawat tanpa menyebut nama Allah. Ada enggak salawat tapi kita enggak nyebut nama Allah? Pasti diawali dengan nama Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa habibika wa syafi'ika wa dhukhrika wa maulana Muhammad. Semuanya diawali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah majlis zikir dan majlis salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, gure-gure, dengku-dengku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saat ini berada di penghujung tahun 2023 dan insyaallah minggu depan kita sudah memasuki tahun 2024 dengan semangat yang baru, dengan niat yang tulus untuk menjadi orang yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita tingkatkan semuanya, ibadah kita, salat kita, zikir kita, salawat kita, kebaikan-kebaikan kita insyaallah akan bertambah-tambah banyak. Maka diawali dengan niyat. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan kita tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan kita hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka niat kita yang benar, niat kita yang ikhlas, insyaallah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari sejenak kita tafakkur, kita muhasabah, dan kita mencermati kembali apa yang dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu cintanya Nabi kepada kita, Nabi ini memberikan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa.
Nabi memberikan peringatan, tazkirah kepada umatnya. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita tergoda oleh duniawi, terjebak oleh nafsu kita, sehingga kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal dengan amal yang baik sebelum datangnya fitnah-fitnah. Fitnah itu, kata Rasulullah, kaqat'il lailil mudlim, seperti gelapnya malam gulita yang sangat gelap. Maknanya apa? Kita kadang tidak tahu bahwa saat ini kita sudah ditimpa oleh fitnah-fitnah. Kita tidak menyadari bahwa kita berada dalam fitnah tersebut. Memang segala sesuatu itu fitnah. Disebutkan dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan memberikan bala, ujian kepada kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan itu adalah fitnah. Itu maknanya semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang tidak menyadari tentang fitnah itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal dengan amal yang salih sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Ini yang sangat mengerikan. Sambungan dari hadis ini, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Jadi fitnah itu, seorang laki-laki di pagi harinya masih beriman kepada Allah, masih berzikir kepada Allah, masih salat subuh, wa yumsi kafiran, ketika dia masuk dalam waktu sore hari dia kafir, dia bermaksiat kepada Allah, dia menentang Allah. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Manusia di pagi hari masih beribadah, sore hari berbuat dosa dan maksiat, dan Rasulullah mengatakan kafiran, kufur, kafir dia. Atau sebaliknya, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau di sore harinya masih beriman, besoknya paginya sudah kafir. Malamnya seperti ini berzikir, besok sudah buat dosa, besok sudah bunuh orang. Ini akan terjadi di akhir zaman. Mungkin sekarang juga sudah terjadi ini. Dan Rasulullah mengatakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, bahkan mereka mau menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit, karena sedikitnya keuntungan duniawi, maka dia jual agamanya untuk mendapatkan keuntungan dunia yang lebih besar. Dia menjual imannya, agamanya. Jadi ini suatu kondisi yang sangat mengerikan. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan jual agama kita demi kekuasaan kita, demi mendapatkan kekayaan dan harta. Kita jual agama kita, kita jual harga diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah mengingatkan ini jangan sampai terjadi. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian melakukan amal saleh sebelum datangnya 7 macam perkara. Kalau ini datang dan menimpa kita, maka berat ibadahnya. Maka Rasulullah mengatakan, jangan tunggu. Hal tantadhiruna illa faqran munsiyan. Apa yang kalian tunggu, kata Rasulullah? Apakah kalian tunggu miskin mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqran, fakir, yang membuat kita lupa kepada Allah.
Ini buat siapa? Buat orang-orang yang mungkin diuji dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan jabatannya. Rasulullah mengatakan, kalian tunggu apa? Pun preh lam, pun preh hujuk gatin. Apakah kamu tunggu miskin dulu baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kalian punya kekuasaan, jabatan, di mana kalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah sindiran. Jangan tunggu. Bahkan kekayaan itu menjadi wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kata Rasulullah. Yang kedua, au ghinan mubghiya, atau kalian mau tunggu kaya dulu. Penuh kaya. Ibadah itu mau tunggu kaya. Mungkin berniat ya. Insyaallah nyona peng lum moto lunjak zikir, lunjak majlis zikir. Apakah kalian tunggu itu kata Rasulullah? Jangan tunggu. Bersyukurlah dengan kondisi kita saat ini. Apakah kalian tunggu kaya dulu yang membuat kalian itu angkuh dan sombong kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan seperti Qarun. Qarun ini dulunya orang yang sangat taat kepada Allah. Dia adalah ada hubungan kerabat dengan Nabi Musa alaihi salam. Ada yang mengatakan ini sepupunya Nabi Musa. Dan Qarun ini punya suara yang merdu. Ketika dia baca kitab Taurat, ini Masya Allah luar biasa indahnya suara dari Qarun. Suatu ketika Qarun menemui Nabi Musa, wahai Nabiullah, tolong doakan saya menjadi orang yang kaya. Kemudian Nabi Musa lihat ini orang baik ya, orang taat. Qarun orang taat dulunya. Nabi Musa berdoa sehingga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dari Nabi Musa, sehingga Qarun orang yang sangat kaya raya. Tidak bisa digambarkan begitu kaya rayanya Qarun. Tapi akhirnya apa? Kekayaannya membuat dia lupa kepada Allah. Dia menentang Nabi Musa dan bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Sesungguhnya yang saya dapatkan ini dari ilmu saya, bukan karena orang lain, bukan karena Allah, karena usahanya sendiri. Jadi mengandalkan dirinya. Kekayaan yang Allah berikan ini dia menganggap yuk karena usaha, karena bagusnya manajemennya, sehingga dia mengatakan ini dari diriku bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah tenggelamkan dia. Ini Qarun yang dia minta kaya. Sebenarnya kaya itu bagus bagi orang-orang yang beriman. InsyaAllah kita menjadi orang kaya. Bukan hanya kaya tapi kaya raya. Sehingga Islam ini tegak, agama Allah tegak. Buat majelis yang lebih besar lagi. Jadi syiar agama Allah ini insyaAllah akan tersebar luas. Dan orang akan menghormati agama kita yang mulia ini dengan kekayaan kita. Bukankah orang-orang yang di samping Rasulullah ini orang-orang kaya? Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Rahman bin Auf, orang-orang kaya semua. Jadi kero dan orang Islam. Jadi insyaAllah Allah berikan kepada kita kekayaan. Minimal kaya apa? Minimal kaya hati. Inilah kaya yang sebenar-benarnya adalah kaya hati, yang kita banyak memberikan manfaat untuk orang lain, banyak tersenyum, banyak bersedekah. Walaupun kita pas-pasan juga bersedekah, membantu orang lain. Mungkin nilainya kita ini 100 sedekah kita dibandingkan dengan orang kaya 10 juta atau 100 juta orang kaya, dibandingkan dengan 100 kita, mungkin di sisi Allah lebih banyak lebih banyak sedekah kita. Jadi Allah melihat keikhlasan kita. Baik, jangan tunggu kaya. Kaya baik, miskin juga baik.
bagi orang yang beriman, bagi orang yang bersyukur. Kadang-kadang kita tidak diberi kekayaan karena takutnya kalau kita diberi kekayaan oleh Allah, maka kita lupa kepada Allah, kita bermaksiat kepada Allah. Karena kekayaan itu berat. Jadi orang kaya berat, cobaannya berat. Buat maksiat lebih gampang, lebih mudah daripada orang miskin. Karena kita banyak, kita fasilitas banyak, kita bisa melakukan apapun dengan harta dan kekayaan kita. Allah tidak beri kekayaan kepada kita supaya kita tidak lupa, tidak kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian tunggu sehingga kalian malas-malas beribadah kepada Allah? Apakah kalian menunggu au maradan mufsida, atau nunggu sakit dulu yang merusak tubuh kita? Waktu kita sehat di mana kita? Apakah kita selalu berada di rumahnya Allah, di masjid, di tempat-tempat ibadah? Waktu sehat Pak, InsyaAllah kita dalam keadaan sehat. Kita gunakan kesehatan sebagai nikmat Allah untuk mensyukuri nikmat Allah dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah bertanya, di mana kalian? Apakah kalian tunggu sakit dulu? Biasanya orang yang sakit ini kadang-kadang hatinya agak sedikit lembut. Dia takut mati. Yo mati, ketakitnya mungkin lu nak terima abimu, sehingga dia mau beribadah kepada Allah. Tapi orang sakit ibadahnya sudah tidak sempurna, berbeda dengan orang yang sehat. Orang sehat mudah ibadahnya. Mungkin kita kepingin umrah, kepingin haji, atau kepingin salat subuh, qiyamul lail, nyo ketakit, maaf, minta maaf, mungkin stroke. Atau kita mau baca Quran, mata anak duli, Allah kita baca, kita akan menangis, kita sedih. Jadi nyo mata terang orang mandu, maka perbanyak baca Al-Quran. Alhamdulillah mudah kita berjalan. Di Aceh mudah, sangat mudah beribadah kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang melarang kita untuk beribadah. Di negeri-negeri yang lain, orang salat pun akan diancam. Susah salat. Di negara Rohingya, di negara-negara yang banyak orang kafirnya, susah orang ibadah. Kita mudah, kerja di Aceh mudah, mangat kerja. Kerja di tempat lain tidak boleh. Ditentukan ini enggak boleh salat. Kadang-kadang salat Jumat pun dilarang. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi di Aceh Masya Allah luar biasa. Jadi jangan tunggu sakit baru kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun belum tentu. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, apakah kalian menunggu au haraman mufannida, atau kalian mau menunggu tua dulu? Nyong tua baru ulun betul-betul ibadah. Nyong mantong muda mantong. Nyong mantong wate habiskan masa mudamu. Ya ame-ame juga nanti baru mabih ibadah. Hanya weweh di masjid. Nyoji dalam masjid Jadi tapi kita sudah pikun, sudah tua, kalau mau nyong lagi mau tua. Tapi di sini enggak ada orang tua, semuanya muda. Kata Ustaz Samad tadi, kita semuanya muda, tapi ada orang yang terjebak dalam raganya orang tua. Jiwanya muda tapi terjebak dalam tubuh orang tua. Jadi ini supaya orang tidak tersinggung, kata Ustaz Samad. Tapi jiwanya muda, semangatnya, ibadahnya luar biasa. Ketika kita tua, mungkin banyak lupanya, sudah pikun, susah ibadah. Jadi maksudnya apa? Rasulullah mengatakan mengingatkan kita. Ini bukan dari saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengatakan jangan tunggu, benepre umat lo benepre, bersegeralah wahai anak-anak muda, bersegeralah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum tentu umur. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang kelima au mautan
mujahhiza, atau kalian mau menunggu mati, tiba-tiba mati, kata Rasulullah. Pun mati. Ini kan bahasa Nabi, sebuah bahasa di mana artinya jangan tunggu. Selama kita masih hidup dalam kondisi yang apapun kita, sehat, sakit, tua, muda, maka jangan tunggu. Bersegeralah, kata Rasulullah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalian mau nunggu mati? Kalau mati selesai sudah, kita tidak bisa ibadah lagi. Sudah tidak diterima amalan kita, kematian tadi. Sudah tutup bukunya, selesai. Jadi ibadah li yang mati, ibadah lah. Dan mati yang tiba-tiba, kata Rasulullah. Dan kematian inilah rahasia Allah, tidak ada seorang pun yang tahu. Apakah dia muda, apakah tua, sakit, sehat, kaya, miskin, tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematiannya. Bisa jadi kita masih muda sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang sakit-sakit, bertahan hidup. Sehat, tiba-tiba meninggal. Dan banyak kejadiannya. Banyak kejadian tiba-tiba bingung. Ada yang meninggal dalam keadaan dia bermain, main plung-plung, rubah ngabimu. Atau dia nauzubillah min dzalik, ketabrak misalnya, tepok, meninggal. Jadi memang ini sangat rawan, sangat hati-hati kita. Dan itu Masya Allah. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, maka banyak ingat mati, ingat mati. Buyo mati. Makanya suatu ketika ada sahabat dari kaum Ansar, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fa ayyul mu'min akyas?" Siapakah orang mukmin itu yang paling cerdas? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum dzikran lil maut." Orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling bagus mempersiapkan amal untuk kematiannya. Ini orang yang paling cerdas. Ini kata Nabi. Jadi Nabi tidak mengatakan yang gelarnya tinggi, yang ilmunya sangat banyak. Tidak. Orang yang cerdas, dia gunakan waktunya untuk mempersiapkan kematiannya. Dia banyak ingat-ingat mati. Orang yang ingat mati maka akan lembutlah hatinya. Tidak ada kesempatan untuk sombong. Tanya mati, apa yang kita sombongkan di dunia ini? Sesuatu yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan semuanya. Kekayaan kita, harta kita, rumah kita yang kita bangun, semuanya kita tinggalkan. Keluarga kita tinggalkan. Tidak ada yang tersisa. Dan kita tidak memiliki apapun di dunia ini. Selesai sudah. Harta kita maka akan diwarisi oleh ahli waris kita, dan kita tidak mempunyai apapun. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, hartamu adalah yang melekat pada dirimu. Nyo harta kita saat ini adalah baju ini. Nyo baju harta nyo. Yang kita sedang pakai ini harta kita, atau yang sedang kita makan itulah harta kita, atau yang sudah kita nafkahkan di jalan Allah itulah harta kita. Selebihnya bukan. Selebihnya bukan harta kita. Nyo materinya hanali, bukan milik kita lagi, selesai. Saat ini kita di rumah, apa yang kita miliki di rumah kita itu bukan milik kita. Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, maka gunakan harta kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Dan harta yang Allah berikan, ingat kata Rasul, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta-harta kalian ada hak orang lain. Lis-sa'il, baik orang-orang yang meminta atau orang-orang yang tidak mau minta, orang yang menjaga kehormatannya tapi dia pantas untuk diberi. Berarti ada hak orang lain. Biar dipikir ada ruang itu. Ini salah cara berpikir seperti itu.
wa fi amwalihim, di dalam harta-harta kalian, kata Allah. Nah, hak orang lain. Jadi setiap rezeki yang kita dapatkan, maka ingat, sisihkan kepada orang lain, karena ada hak orang-orang, hak fakir miskin, hak tetangga, hak orang-orang lainnya, saudara-saudara kita. Jadi kematian adalah suatu misteri, tidak ada seorang pun yang tahu. Sebenarnya kita sudah diberi pelajaran yang sangat penting. Allah kirim kita apa? Tsunami. Ada orang yang pernah membayangkan tsunami? Tidak pernah. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba dalam berapa menit selesai sudah. Puluhan ribu orang meninggal. Ratusan apa ribuan, Pak? Ratusan, Masya Allah. Ratusan ribu orang meninggal hanya dalam berapa menit saja. Di antara mereka ada yang siap dan ada yang tidak siap. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tapi insya Allah kita doakan mereka menjadi syuhada, syahid. Amin ya rabbal alamin. Dan mereka semuanya ahlul jannah, dan menunggu keluarganya nanti di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah besok kita ada doa dan zikir untuk para syuhada tsunami di Masjid Raya Baitur Rahman, atau di kapal apung bersama dengan Ustaz Abdul Samad, bersama kami di Masjid Raya Baitur Rahman. InsyaAllah kita semua bisa hadir, bisa datang, kita berdoa. Kemudian yang keenam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian tunggu? Awid dajjal fasyarrun ghaibun yuntadhar. Apakah kalian menunggu dajjal, datangnya dajjal, padahal datangnya dajjal adalah seburuk-buruknya makhluk yang kalian tunggu, sejahat-jahatnya makhluk, yaitu dajjal. Tidak ada seorang pun nabi yang tidak mengingatkan bahayanya Dajjal. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain ini memperingatkan umatnya tentang datangnya Dajjal. Bahkan Nabi Muhammad menceritakan sangat detail kepada sahabat-sahabatnya tentang Dajjal. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya Dajjal datang, saya bersama dengan kalian, maka saya akan membela kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya tidak ada, maka kalian harus mempersiapkan diri kalian, persiapkan iman. Tidak seorang pun yang bisa melawan Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal. Jangan coba-coba beb kakaro ya lawan Dajjal, tidak bisa. Bahkan Nabi mengingatkan, jangan lihat wajahnya, jangan dengarkan tentang Dajjal. Makanya Rasulullah mengatakan kepada anak-anak perempuan kalian, kata, atau istri-istri kalian, ikat di rumah. You ikat, jangan sampai mereka keluar untuk bertemu dengan Dajjal. Karena apa? Dajjal ini dia luar biasa. Allah berikan kekuatan. Sihirnya itu, sihir dia itu membuat orang itu histeris, terhipnotis. Jangankan kelas Dajjal, kelas orang-orang jahat, dukun-dukun, banyak orang percaya dengan dukun sekarang. Biar begah Dajjal ni, mbak dukun ramai raunja. Pulang Dajjal, seluruh kekuatan syaitan iblis itu dikendalikan oleh Dajjal. Semua tunduk kepada Dajjal. Iblis pun tunduk kepada Dajjal. Tidak, siapapun tidak mampu untuk melawan Dajjal. Jadi orang mendengarkan datangnya Dajjal, kadang-kadang orang terhipnotis karena dia bawa syurga di tangan kirinya, neraka di tangan kanannya. Dia diberi kekuatan, dia bisa memerintahkan langit, turun hujan. Dia perintahkan bumi, keluarkan seluruh isi bumi, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang begitu indahnya, tumbuh semuanya. Jadi orang terpesona. Dia bisa mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati, Dajjal.
Ini kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi Rasulullah mengingatkan kita semuanya, kalau kita ingin aman dari fitnah Dajjal, maka amalkan surah Al-Kahfi 10 awal, Al-Kahfi 1 sampai 10, dan terakhir 10 terakhir dari surah Al-Kahfi. InsyaAllah kita aman dari fitnah Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadisnya juga mengatakan, ketika kita tasyahud akhir sebelum salam, kita berdoa, kita berlindung kepada Allah dari 4 hal. Apa doanya yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab api neraka, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur, dan berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian, dan berlindung kepada Allah dari keburukan fitnahnya Dajjal. InsyaAllah kita bisa amalkan ini. InsyaAllah kita terlindung dari bahaya dan fitnahnya Dajjal. Bukan hanya kita tidak tahu apakah kita berada di zamannya Dajjal nantinya. Yang sudah pasti, kalau bukan kita, anak-anak kita. Kalau bukan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Wallahu alam kapan datangnya masa ini. Tapi Nabi sudah mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri kita. Di akhir zaman hanya 2 kekuatan. Yang pertama Sayyidina Al-Mahdi alaihissalam. InsyaAllah kita akan bersama dengan Imam Mahdi. Kita niat, ya Allah, jadikan kami ini tentara-tentaranya Imam Mahdi yang berjuang bersama dengan Imam Mahdi. Yang kedua adalah kelompoknya Dajjal yang diikuti oleh orang-orang yang paling jahat, orang-orang munafik, Yahudi, orang-orang ahli zina, LGBT, orang-orang munafik. Jadi di kalangan orang Islam banyak juga akan menjadi pengikutnya Dajjal. Mereka lah orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, karena waktu yang terakhir Rasulullah mengatakan, apa yang kalian tunggu? Awis sa'ah, apakah kalian menunggu datangnya kiamat? Fasa'atu adaha wa amar. Maka kiamat itulah sesuatu yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Jangan tunggu apapun, kata Rasulullah SAW. Maka bersegeralah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunannya Allah dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Walaupun dalam hadis Rasulullah mengatakan, la taqumus sa'ah ila ahadin yaqul Allah Allah. Tidak akan datang kiamat, tidak akan datang kiamat selama ada orang yang mengucapkan zikir Allah Allah Allah, maka kiamat tidak akan datang. Kapan kiamat datang? Ketika di bumi ini, di dunia ini tidak ada seorang pun lagi yang mengingat Allah, maka disitulah datangnya kiamat. Maka perbanyak zikir Allah 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 Allah. Demikian, lebih dan kurang kami minta maaf. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين.